أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, azani Allah wa iyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat diberikan kesempatan untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan masuk pada ayat ke-12 dari surat Al-Mulk. Seperti biasa, ayat-ayatnya saya bacakan dulu, baru kita bacakan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidhatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nushur. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.
yang artinya sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Silakan kalian rahasiakan perkataan kalian atau kalian tampakkan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu sembunyikan dan kamu nampakkan? Sedangkan Dia Maha halus lagi Maha teliti. Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagimu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan hanya kepadanya lah kalian akan kembali setelah dibangkitkan. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahwa Dia akan mencungkir balikan bumi bersama kalian, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu, maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Sesungguhnya orang-orang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, maka alangkah hebatnya kemurkaanku. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menambahnya, tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah, yaitu Allah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Coba kita perhatikan tafsir ayat-ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Di ayat ini Allah ingin menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Di ayat 12. Allah Azza wa Jalla menggambarkan tentang orang-orang yang takut kepada Tuhannya dalam keadaan sendirian. Lalu dia menahan diri dari maksiat dan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, di mana tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali Allah. Bagi orang yang bersifat seperti ini, ia akan memperoleh ampunan. Dia akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Yakni segala dosanya diampuni dan amalnya dibalasi dengan pahala yang melimpah. Sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli arshihi yawma la dhilla illa dhilluh." فذكر منهم رجلا دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. Ada 7 golongan manusia yang akan berada di bawah naungan arsy Allah. Pada hari tidak ada naungan melainkan naungannya. Maka disebutkanlah salah satunya, yaitu seorang laki-laki yang digoda oleh seorang perempuan cantik lagi kaya. Tetapi dia berkata kepada perempuan itu, "Saya takut kepada Allah."
Dan Rasulullah juga menyebut seorang laki-laki yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini contoh orang yang menyembunyikan kebaikan dan tidak melakukan keburukan di saat dia sendirian, terutama melakukan zina. Karena zina ini jarang orang bisa bersabar darinya. Tapi ada sebagian orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk menghindari hal itu. Kemudian Allah berfirman mengingatkan bahwa Dia mengetahui segala isi hati dan segala yang dirahasiakan. Dia berfirman, wa asirru qawlakum awi jaharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Silakan kalian rahasiakan ucapan kalian. Silakan kalian tampakkan ucapan itu. Sesungguhnya Allah, Dia Maha mengetahui apa yang ada di balik dada. Yani setiap yang terlintas dalam pikiran kita pasti diketahui oleh Allah. Namun apa yang terlintas di pikiran itu, kalau sekedar terlintas selayang pandang, maka dia tidak dianggap dosa. Contohnya, seorang berpikiran untuk melakukan perbuatan maksiat karena melihat sesuatu yang dia lewati di jalan. Namun begitu dia lewati, pikiran itu hilang. Ini namanya khatir. Namanya khatir. Pikiran suka selayang pandang. Ini tidak dianggap dosa. Karena semua manusia memiliki pikiran ini. Ya. Tidak bisa hilang. Tapi bisa dilawan. Di saat dia muncul, jangan dinikmati. Ini pikiran itu. Kemudian yang berdosa itu apabila pikiran tersebut dinikmati. Misalnya dia karena penasaran cari tahu di mana rumah orang itu, kemudian minta nomor HP, walaupun tidak berhasil, sikap seperti itu sudah bisa mendatangkan dosa. Kecuali setelah itu dia tinggalkan karena takut kepada Allah, maka malah berbalik pahala. Ya. Ini mengenai Allah mengetahui rahasia. Jadi yang terlintas saja Allah tahu, apalagi yang sudah diusahakan pikiran itu. Ala ya'lamu man khalaqa. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui apa yang kamu nampakkan dan apa yang kamu rahasiakan? Maksudnya, apakah Allah sang pencipta itu tidak mengetahui ciptaannya sendiri? Padahal dia telah membaguskan ciptaannya. Tentu Allah tahu. Sebelum Allah menciptakan kita, sebelum kita berbuat apa-apa, Allah sudah tahu. Apa yang akan kita dapatkan sepulang dari sini, Allah sudah tahu. Tapi kita belum tahu. Mana yang kita tahu dari takdir yang Allah tetapkan? Yaitu setelah kita melaluinya baru kita tahu. Ya. Misalnya ibu-ibu datang ke sini pakai mobil. Mobil merek apa? Maka mobil yang bermerek tadi, ibu mengetahuinya sebagai takdir buat ibu-ibu setelah ibu miliki. Ya. Besok lusa atau kapan tetangga kita yang belum punya mobil itu tidak diketahui.
apa yang akan dia dapatkan besok lusa. Ya, mungkin dia akan mendapat lebih baik dari kita atau yang sama. Itu bukan milik kita, takdir masa depan itu. Belum kita ketahui. Maka oleh sebab itu Allah itu Maha tahu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, sesuatu yang tidak terjadi. Kalau terjadi, Allah tahu bagaimana kejadiannya. Paham gak yang keempat ini? Contohnya apa? Jadi Allah itu Maha tahu segalanya. Yang sudah terjadi jelas. Yang sedang terjadi seperti saat ini jelas. Kemudian yang akan terjadi jelas dia tahu. Sekarang ada yang keempat. Sesuatu yang tidak terjadi. Tapi kalau sesuatu yang tidak akan terjadi, kalau terjadi Allah sudah tahu kejadiannya. Gitu. Jelas? Jadi pengetahuan Allah itu tidak ada yang bisa bersembunyi darinya. Kemudian lanjutannya Allah mengatakan wa huwal latiful khabir, dan dia maha halus lagi maha teliti. Khabir itu detail penelitiannya. Kalau ada kali kita berucap saat ini, berapa detik jeda ucapan kita, Allah tahu jedahnya itu. Ya. Allah juga tahu tentang air yang turun dari langit. Setetes air hujan dihantam angin, kemudian pecah menjadi 1000. Allah tahu berapa pecahannya, di mana jatuhnya, apa yang akan tumbuh dengan air tersebut, Allah sudah tahu. Itu arti latifun khabir. Jadi tidak ada yang sembunyi. Kalau malaikat hanya bisa mencatat apa yang lahir dari amal kita, maka Allah bisa mencatat apa yang ada di dalam hati kita. Itulah telitinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara suatu nikmat bahwa Allah telah menundukkan bumi bagi hamba-hambanya. Maksudnya kita diberikan kemudahan untuk menjelajahi bumi ini, untuk tinggal di atasnya, mencari nafkah di atasnya. Nah, semua ini adalah nikmat Allah bagi manusia. Kemudian Allah menjelaskan nikmatnya kepada makhluknya yang dia telah menundukkan bumi untuk mereka. Dia telah menjadikannya terhampar dan tenang, tidak goncang atau bergerak-gerak. Karena dia telah menjadikan gunung-gunung sebagai rawasi atau pasaknya. Dia telah mengalirkan mata air, membentangkan padanya jalan-jalan, dan menyiapkan padanya berbagai manfaat serta tempat-tempat yang cocok untuk ditanam tanaman dan buah-buahan. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini zalula. Zalulan itu kalau diartikan dibuat rendah bumi ini bagi manusia, supaya mudah dicapai, mudah ditempati, mudah dijelajahi, mudah ditanami, mudah diambil airnya. Itu arti daripada zalula. Arti zalula. Jadi bumi ini udah mudah bagi kita. Kita aja yang banyak mengeluh tentang bumi ini. Semua fasilitas sudah Allah siapkan di atas bumi ini. Makanan, kebutuhan kita ada 4 jenis di bumi ini. Kebutuhan kita ada berapa jenis? 4. 2-nya berbentuk cairan, 2 berbentuk makanan. Yang berbentuk cairan itu adalah air minum dan susu.
air, yang dengan air itu orang bisa bikin apa aja, bikin kopi, bikin teh, mandi, ya. Kemudian Allah juga menyiapkan susu yang keluar dari binatang ternak kita. Kalau untuk bayi ya ASI. Kemudian yang dua makanan itu adalah daging dan tumbuhan. Jadi yang kita makan itu daging dan tumbuhan, hewan dan tumbuhan. Hewan bisalah hewan laut, hewan darat dengan berbagai macamnya. Ya kecuali yang diharamkan Allah ya. Jadi sumber makanan kita itu kalau tidak hewan, ya tumbuhan. Ada di sini yang makan batu. Atau makan aspal. Kalau makan korupsi aspal, iya ada. Tukang bikin jalan. Aspal dimakan, semen dimakan, batu dikorupsi. Ya, sehingga jalan baru dibikin 5 bulan udah hancur lagi. Karena semennya dimakan oleh pemborong. Jadi makanan manusia itu daging dan hewan dan tumbuhan. Dan semua itu dimudahkan oleh Allah. Untuk mendapatkan bawang, Allah siapkan lahan yang luas dan sekalian disiapkan udaranya di situ. Karena tidak akan tumbuh bawang kalau tidak ada udara yang bagus di situ. Makanya orang yang tanam bawang itu dia tidak memagari tanamannya. Karena kalau dipagari tidak akan menghasilkan udara yang bagus. Ya. Jadi Allah sudah buat semuanya. Tinggal dinikmati. Hanya saja manusia banyak berkeluh kesah. Kemudian di sini Allah katakan, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha." Dialah Allah yang menjadikan bumi ini mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya. yakni pergilah kalian kemana saja yang kalian suka di seluruh penjuru bumi ini. Dan berpencarlah kalian di berbagai belahannya untuk melakukan berbagai aktivitas dan perdagangan. Ketahuilah bahwa kepergian kalian tidak akan lancar kecuali dengan izin Allah. Ya. Oleh karena itu ikhwani fillah azakumullah, ketika orang-orang kafir Quraisy dimudahkan dagangnya ke Syam dan ke Yaman, Allah ingatkan kepada mereka nikmat itu agar mereka tidak berbuat syirik. Anda bayangkan dari Mekah ke Madinah berapa ratus kilo? 500 kilo. Dari Madinah ke Tabuk itu ada 800-an kilo. Dari Tabuk ke Syam masih ada ratusan kilo lagi. Maka dari Mekah ke Syam itu jarak waktu yang ditempuh bisa 1000 kiloan lebih. Dari mana? Mekah ke Syam. Tapi dalam perjalanan mereka bisa berangkat berdagang ke Syam, kembali bawa keuntungan. Padahal waktu itu tidak ada pesawat. Ada pesawat nggak waktu itu? Jangan kata pesawat, motor merek 70-an aja tidak ada. Ya. Mereka memakai onta dan berkafilah. Kafilah itu namanya sayyarah. Kalau dulu namanya sayyarah. Sayyarah itu adalah kumpulan orang yang berjalan berdagang sama-sama ke negeri lain. Kalau sekarang sayyarah itu dinamakan mobil. Sayyarah sekarang namanya apa? Mobil. Saking mudahnya mereka berjalan di muka bumi. Namun durhaka tetap durhaka. Mereka tidak peduli dengan nikmat Allah tersebut. Mereka malah berbuat syirik kepada Allah. Maka turun surat li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-sayf
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Itu disebutkan dalam surat apa itu? Surat apa? Quraisy. Kata Allah, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin. Syita itu dingin. Dan musim panas, yaitu saif. Pergi kemana? Pergi berdagang. Ya. Mereka pergi berdagang ke Yaman dan ke negeri Syam. Maka Allah katakan, hendaklah mereka beribadah kepada Rabb pemilik rumah ini itu, Allah yang memiliki Ka'bah, yang beri mereka makan agar mereka hilang, agar mereka tidak lapar, dan memberi mereka keamanan agar mereka tidak takut. Tapi yang namanya durhaka sekali lagi tetap durhaka. Semua ini peringatan dari Allah untuk kita semuanya agar kita mensyukuri nikmat ini. Ibu-ibu tadi waktu datang ke sini ada naik tanjakan enggak? Tanjakan sekali gitu. Enggak ada. Ya. Kalau dunia ini, di bumi ini dibuat banyak tanjakan, maka akan meledak betis orang-orang bersepeda itu. Ya. Karena tanjakan terus. Oleh karenanya Allah buat rata bumi. Kemudian Allah katakan setelah itu, wa kulu mir rizqi, dan makanlah sebagian dari rezekinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, ya. Dan perintah yang terdapat pada ayat ini dipahami bahwa berusaha dalam rangka menjalankan sebab bagi datangnya rezeki tidaklah meniadakan sikap tawakal. Jadi untuk mencari rezeki itu harus ada usaha. Tapi jangan sekali-kali menyandarkan rezeki itu pada usaha Anda. Karena rezeki itu datang dari Allah. Usaha kita adalah sebagian cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Coba lihat. Waktu Hajar mencari air, di mana dia cari air itu, ibu-ibu? Waktu istri Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail yang ditaruh di Mekah waktu itu. Safa dan Marwah. 7 kali dia lari pulang pergi dari Safa dan Marwah itu untuk mencari apa? Air. Tapi usaha dia itu tidak mendatangkan hasil di tempat dia berusaha. Malah rezeki yang dicarinya ada di kaki bayinya yang sedang menangis di bawah tenda. Gitulah rezeki, ibu-ibu. Terkadang rezeki itu tidak datang dari usaha kita, tapi Allah datangkan dari arah yang lain karena menghargai usaha kita tadi. Selama usaha itu halal. Ibu-ibu yang kerja di rumah yang suaminya pontang-panting keluar pergi cari rezeki, ibu-ibu dapat duit juga nggak di rumah? Dapat apa tidak? Dapat di dompet suami. Ya kan? Dapat. Ya. Untuk makan, untuk kebutuhan ada diberikan oleh Allah. Ya, padahal kalau timbang-timbang usaha ibu-ibu di rumah, masak, cuci piring, susuin anak, tidak ada kaitannya dengan rezeki. Tapi usaha itu dihargai oleh Allah, didatangkan rezeki ibu-ibu melalui siapa? Melalui suami. Maka jangan resahkan rezeki. Rezeki itu tidak perlu diresahkan. Kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Fawaidul Fawaid, pasal ke-20, nanti yang punya kitab Fawaidul Fawaid di rumahnya, lihat di pasal ke-20 tentang rezeki. Rezeki dan ajal. Kata beliau, sibukkanlah diri untuk memikirkan ibadah kepada Allah.
Jangan menyibukkan diri untuk memikirkan dua hal yang pasti terjadi, yaitu rezeki dan ajal. Dua hal itu pasti akan ibu dapatkan dan kita semua dapatkan. Ya. Berapa banyak orang yang tadinya dia berencana ingin pergi umroh, dipikir-pikir pekerjaan saya ini tidak cukup untuk pergi umroh kalau saya tabung 2 tahun. Tiba-tiba 2 bulan dia baru berpikir demikian, datang rezeki. Ya, dan ada orang-orang seperti itu. Jangan pernah berpikir rezeki itu hanya datang dari hasil pekerjaan kita. Itu hanya usaha yang tidak menafikan tawakal. Silakan Anda berusaha, berbanting tulang, peras keringat. Walaupun tidak ada orang kayak gitu. Itu istilah aja. Kalau banting tulang, patah tulangnya. Ya, peras keringat, bau keteknya. Tapi itu istilah saja. Silakan Anda banting tulang, peras keringat. Itu tidak ada urusannya dengan rezeki, tapi itu ada urusannya dengan pahala. Jadi Anda berusaha itu namanya apa? Pahala. Maka usaha ibu-ibu di rumah untuk melayani suami, melayani anak-anak, masak, kemudian siapin tempat tidur, dikasih wewangian tempat tidurnya untuk kepulangan suami, itu usaha. Walaupun dalam pikiran ibu-ibu, gimana mendatangkan fulus. Siapa tahu dengan usaha ibu di rumah, Allah berikan rezeki yang banyak buat suami. Nah, itu dia. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah dengan doa agar suami itu selamat. Ya Allah, selamatkanlah suami saya di luar sana. Berikanlah dia rezeki yang halal. Aku lebih tahan kelaparan daripada dia harus bawa pulang rezeki yang haram. Kan gitu doanya. Dan jangan juga lupa berdoa, ya Allah lindungi suami saya dari ibu-ibu yang riting kiri belok kanan. Nanti dia kecelakaan. Ya kan banyak ibu-ibu begitu. Ritingnya kiri belok kanan. Kadang riting kanan belok kiri. Heran saya, makanya selalu hati-hati. Ibu-ibu kemana nih? Kemana? Ya, doakan. Mungkin banyak pikiran dia baru pulang dari pasar. Dalam catatannya ada belanja yang kurang itu. Taib ini mengenai rezeki itu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jika Allah menutup satu pintu rezeki, yakinlah Allah akan membuka pintu yang lain yang lebih baik daripada pintu yang dia tutup. Ya. Contoh misalnya, berapa banyak orang di PHK waktu pandemi, penghasilan dia waktu dia kerja mungkin 3 juta sebulan. Ketika dikeluarkan dari pekerjaan, dia usaha gorengan di pinggir jalan, dia dapat 400.000 sehari. Berarti sebulan berapa? 12 juta dia dapat. Ingat, tidaklah Allah tutup satu jalan buat kita, melainkan akan ada jalan yang lain yang Allah bukakan yang lebih baik. Ingat selalu itu. Allah sudah contohkan melalui kejadian alam. Mana Allah contohkan melalui kejadian alam? Ketika kita di dalam rahim ibu kita, berapa jalur rezeki kita? 1 apa 2? 1, tali pusar. Itu pun yang kita konsumsi adalah darah haid ibu kita yang telah difilter oleh Allah dengan alat yang secara alami dalam tubuh ibu kita. Setelah itu kita konsumsi sampai tubuh kita besar, 9 bulan kita dilahirkan. Jalur rezeki itu kan dipotong oleh dokter pakai gunting tuh. Tek dipotong. Berarti otomatis kita tidak akan dapat lagi rezeki dari jalur itu. Iya atau tidak? Udah terputus. Namun begitu diputuskan satu jalur rezeki, Allah buka 2 jalur rezeki yang lain. Apa itu? ASI. Bayangkan tuh. Ketika sudah masa selesai ASI 2 tahun berlalu, seorang anak ini udah tidak bisa lagi minum air susu ibunya, ya. Maka Allah ketika menutup pintu dua pintu rezeki itu, Allah buka 4 rezeki. Tadi sudah saya sebutkan di awal. 2 makanan, 2 minuman. 2 makanan itu adalah hewan dan tumbuhan. 2 minuman air dan susu. Begitu kita mati, 4 rezeki ini putus. Kalau kita beriman, kita akan mendapatkan 8 jalur rezeki. Apa itu?
8 pintu surga. Nah, itu yang kita kejar. Nah, itu kejadian alam yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita bahwa tidaklah Allah tutup satu pintu rezeki melainkan akan ada pintu yang lain. Itu yang harus diingat oleh kita. Ya. Misalnya ini, ada ibu-ibu gitu kan. Ini kejadian nyata. Dia dengan calon suaminya sama-sama kerja. Si ibu ini kerjanya gajinya sebulan dia dapat tidak sampai lah 2 juta gitu. Suaminya gajinya 6 juta. Kata suaminya, calon suaminya kan, dia bilang kalau kita nikah kamu berhenti kerja. Ya berarti berkurang kok dong gaji antara suami istri enggak? Yang sekiranya istrinya 1,5 juta, suaminya berapa tadi? 6 juta. Kalau dikalkulasikan 7,5 juta sebulan kalau bergabung kan. Tapi suaminya mau istrinya di rumah. Akhirnya menikahlah mereka dan suami bilang kamu udah kerja. Qadarullah suaminya diangkat sebagai apalah manajer di tempat itu. Yang tambahan gajinya ditambah 3 juta. Istrinya tidak kerja lagi. Dari mana yang 3 juta tadi? Tambahan rezeki istrinya yang tidak diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat tuh, itulah rezeki, ajib rezeki itu. Yang penting tawakalnya benar, usahanya halal. Adapun hasil tunggu Allah akan berikan. Ya. Ini mengenai rezeki. Jadi usaha tidak menafikan tawakal. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa dirinya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Beliau mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, la razaqakumullahu kama yarzuqu at-tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kata Allah Azza wa Jalla, kata Rasulullah SAW, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberi rezeki kepada burung. Di mana burung itu di pagi hari dia berangkat dalam keadaan perut kosong dan pulangnya kembali di sore hari dengan perut kenyang. Kan begitu burung. Jadi burung itu pulangnya kapan? Sore hari. Bapak-bapak pulangnya jam 10. Kalah sama burung. Ya kan? Burung itu tawakalnya dia tinggi. Berangkat usaha mulai pagi sampai sore. Balik ketemu keluarganya di sarangnya. Ya, dia dalam keadaan apa? Kenyang. Ya. Adapun manusia sampai jam 10 malam pun belum kenyang-kenyang. Ya. Maka bertawakallah dengan tawakal yang benar dan tawakal yang usaha yang halal. Jadi terbukti kalau burung itu bepergian pagi dan petang untuk menemukan rezeki pagi dan petang, terbukti bahwa burung itu bila bepergian pagi dan petang menemukan rezeki seraya bertawakal kepada Allah, karena dialah yang menundukkannya, memudahkan dan mentakdirkannya. Jadi burung saja tahu siapa yang memudahkan rezeki, Allah. Ya, sebenarnya kita aja yang banyak gelisah ya tentang rezeki ini. Padahal pintaran mana, burung atau kita? Kita apa burung? Kita dong. Iya, burung dia hanya bisa terbang. Kita bisa terbang dan berenang. Terbang pakai apa kita? Pakai pesawat. Ya kan? Burung tidak bisa dia berenang. Kecuali burung tertentu saja. Ikan, bisanya apa? Berenang. Tidak ada cerita ikan paus jalan-jalan di mall. Ya. Tapi manusia bisa berenang walaupun tidak ke dalam dasar laut. Maka manusia bisa mencari rezeki di dalam laut, bisa mencari rezeki di udara dan di darat. Sedangkan binatang laut itu tidak bisa dia keluar jalan-jalan ke mall untuk jualan nasi uduk. Tidak bisa.
Oleh karena itu manusia seharusnya lebih tenang daripada burung seharusnya. Karena binatang-binatang ini tahu yang memberi rezeki itu adalah Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, rezeki itu selalu berbarengan dengan apa? Mati. Berbarengan dengan apa? Mati. Maka keliru kita hasad lihat orang lain dapat banyak harta. Wah, ibu itu udah beli TV baru lagi. Pasti TV itu sebesar temboknya tuh. Bicarakan. Terus kita lihat bapaknya tidak pernah pergi kerja. Jangan-jangan babi ngepet ini. Ya, orang dibicarain tuh karena hasad. Ya, dan ini kejadian nyata ibu-ibu. Ada saudara kita, anaknya autis yang parah itu. Dan dia harus rawat anaknya di rumah. Kan kalau dia keluar rumah, istrinya tidak bisa ngurus anaknya. Tapi Allah berikan dia kemampuan untuk mencari rezeki di rumahnya. Yaitu di komputernya. Ya, dia berusaha udah sampai 8 tahun baru dia bisa menghasilkan hasil yang bagus di websitenya. Ya, sekarang dia bisa hasilkan uang miliaran. Ya, bahkan per bulan itu dia bisa dapat 200-300 juta keuntungannya. Kerjaan cuma 2 jam. Jadi tetangga-tetangganya pada heran. Dia beli rumah, beli tanah. Tanahnya mahal-mahal lagi di perumahan itu dibeli. Terus dicurigailah oleh tetangganya bahwa dia ini punya peliharaan babi ngepet. Karena tidak pernah keluar rumah. Setelah itu dia bawa salah satu tokoh masyarakat di situ, suruh masuk ke kamar dia. Inilah tempat saya cari duit, yaitu komputernya. Nah, gara-gara kejadian itu dia tidak mau lagi kerja di rumah saja. Akhirnya dia sewa toko 500 meter dari rumahnya. Supaya ada gaya-gaya pergi ke kantor. Supaya orang lihat, oh dia pergi ke kantor gitu. Padahal dia tidak butuh sebenarnya sewa toko itu. Untuk menghilangkan kecurigaan orang. Tapi alhamdulillah dengan itu juga dia dapat tambahan rezeki. Nah, ini menunjukkan rezeki itu tidak Allah putuskan. Tidak akan Allah putuskan. Dan sekarang dia bisa memadukan antara cari nafkah dan mengurus anaknya yang penuh dengan kekurangan tadi. Yang kata dia, istri saya tidak sanggup, tidak bisa mengurusnya karena harus laki-laki yang mengurusnya. Gitu. Itu mengenai rezeki. Kita aja yang resah sebenarnya. Taib, ini mengenai ayat ke-15 dari surat Al-Mulk. Kita masuk ayat 16 ya. Ayat 16. Di sini seorang tidak boleh merasa aman dari azab Allah. Karena dia mampu menyiksa bagaimanapun yang dia kehendaki. Apa yang tercantum di dalam ayat-ayat di atas juga merupakan bentuk kelemah lembutan dan rahmat Allah terhadap makhluknya. Yaitu ayat yang berbunyi, Aamintum man fis sama ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahwa dia akan menjungkir balikan bumi bersamamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang. Jadi kalimat ini adalah merupakan kalimat kasih sayang Allah dan kelembutannya. Meskipun dia mampu mengadab mereka disebabkan kekafiran dan kemusyrikan mereka, namun dia tetap bersabar. Allah itu tetap apa? Bersabar. Menangguhkan siksaan terhadap mereka. Jadi di ayat di atas itu Allah ancam. Kamu merasa aman dari siksaan Allah. Itu ancamannya. Kalau Allah datangkan azab, tiba-tiba kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Lihat bagaimana kejadian ketika gempa bumi. Apa orang bisa menolak datang gempa bumi? Tidak bisa. Kalau Allah mau, Allah katakan, bumi kau goncang saja. Maka bumi akan bergerak. Kalau bumi sudah bergerak, kita tidak bisa menahannya. Maka lihat yang di dekat kita, misal Cianjur misalnya. Hancur luluh lantai itu. Berapa lama sih gempanya? Tidak sampai 1 menit lah. Ya enggak? Coba Allah gempakan itu 1 menit. Hancur semua. Hancur. Lihat sekarang terjadi di mana? Di Maroko ya. Di Maroko hancur luluh lantai. Ketika terjadi gempa itu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala
Dia maha sabar dan santun. Jadi kesantunan Allah itu, ibu-ibu sekalian, a'azakumullah, dia tidak segera mengadab pelaku dosa. Dia menunggu dulu apakah dia mau bertobat atau tidak. Itu kesabaran Allah. Dia mau bertobat atau tidak. Maka disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya yang lain di surat Fatir ayat 45. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya atau dosanya, niscaya dia tidak akan membiarkan di atas permukaan bumi ini satu makhluk yang melata pun. Ya, tidak akan dibiarkan satu makhluk pun hidup di bumi. Akan tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka sampai waktu yang telah ditetapkan. Maka apabila datang ajal mereka, maka sungguhnya Allah adalah maha melihat keadaan hamba-hamba. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan sekiranya Allah mau mengazab kita semua gara-gara dosa kita, maka di bumi yang luas ini tidak akan ditemukan lagi satu makhluk hidup yang hidup di sini. Seekor binatang melata pun, seekor cacing atau seekor semut pun, dia akan ikut binasa kalau Allah mau menyiksa kita semua. Tapi Allah Azza wa Jal, dia menangguhkan urusan kita sampai pada ajal yang telah dia tentukan. Amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahwa dia akan menjungkir balikan bumi bersama kalian, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang, yakni bergoyang ke sana kemari. Ya. Masih berkaitan dengan ayat selanjutnya. Amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba. Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahwa dia akan mengirimkan badai yang berisikan batu, yakni angin yang kencang yang membawa bebatuan sehingga memecahkan kepala mereka. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, afa amintum ay yakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasiba thumma la tajidu lakum wakila. Maka apakah kamu merasa aman dari hukuman Allah yang menjungkir balikkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil dan kamu tidak mendapatkan seorang pelindung pun bagi kamu. Lihat bagaimana Allah memberikan ancaman keras. Kadang kita merasa aman nih, lagi asyik berdagang di Tanah Abang, lagi asyik berdagang di perdagangan-perdagangan yang baru-baru ini, atau di media sosial, sambil joget-joget ibu-ibu berdagang. Ya, dari goyangan maut sampai goyangan ular kobra. Yang penting laku barangnya, maksiat lagi kepada Allah. Lagi asyik-asyik laku barangnya dalam kondisi lalai dan jauh dari Allah, maka di saat itu Allah azab tiba-tiba. Gimana rasanya? Seperti orang yang sedang bangun rumah. Dia membangun rumah 2 lantai udah selesai, mau nambah 3 lantai. Begitu selesai lantai keempat, mati. Coba bayangkan ya. Dia hanya nonton saja bangun rumah. Tapi begitu selesai dia bangun, dia menikmati atau tidak? Tidak, mati. Ya.
Di dunia ini tidak akan lama bagi kita. Maka berusahalah kita untuk perbaiki hubungan baik dengan Allah. Demikianlah Allah mengancam mereka di surat ini dengan firman-Nya, "Fasata'lamuna kaifa nadhir." Ya, maka niscaya kalian akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Mendustakan peringatan siapa ini? Peringatan Allah. Yani bagaimana peringatanku itu dan bagaimana akibat orang-orang yang menyelisihi serta mendustakannya. Jadi Allah mengancam kita semuanya. Kemudian Allah berfirman, "Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim." Dan sesungguhnya orang-orang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, yakni umat terdahulu mendustakan rasul-rasul Allah. Fa kaifa kana nakir? Maka alangkah hebatnya kemurkaanku, yakni bagaimana kemurkaan dan hukumanku kepada mereka. Lihat ya, contoh Allah contohkan kaum Samud, kaum Ad, kaum Judais, kaum Imlaq. Ini orang-orang besar loh. Orang-orang kuat yang karena kebesaran fisiknya, kuat badannya, kaya hartanya, banyak anaknya, mereka mengatakan begini, "Nahnu aktsaru amwalan wa aulada, wa ma nahnu bimu'adzabin," kata mereka. Kami ini banyak harta, kami banyak keturunan, tidak mungkin kami disiksa, kata mereka. Apa yang terjadi? Allah hapus mereka di muka bumi ini seakar-akarnya. Maka tidak ada keturunan kaum Judais, tidak ada keturunan kaum Imlaq, tidak ada keturunan kaum Samud. Ya, karena mereka ini orang-orang yang sangat durhaka. Karena fisiknya besar, mereka sombong. Jadi kalau ada cerita di waktu kita kecil dulu, ada cerita dongeng raksasa gitu. Apakah benar ada manusia raksasa itu? Jawabannya ada. Yaitu kaum Imlaq, kaum Judais itu orang-orang besar. Raksasa besar-besar badannya. Makanya mereka keturunannya dihapus. Karena kalau mereka masuk sekolah di Indonesia, tawuran, mati semua orang. Apalagi kalau dia lulus STM. Ya, itu tinggi-tinggi besar orang. Maka Allah hapus sampai seakar-akarnya. Sehingga keturunan mereka terputus. Dan cerita hidup mereka itu hanya terdapat dalam Al-Quran. Dan tidak bisa dikaji secara detail tentang kehidupan mereka. Karena terputusnya nasab mereka di dunia ini. Mereka itu orang Arab. Tapi Arab Aribah namanya. Arab Ba'idah. Jadi Arab Ba'idah itu makhluknya besar-besar. Orang Arab apa ini? Ba'idah namanya. Sangat durhaka. Maka Allah hancurkan mereka. Allah hancurkan sampai seakar-akarnya. Maka keturunannya tidak ada sampai sekarang. Sekali lagi kalau mereka, di antara hikmahnya Allah menghapus mereka yang durhaka itu. Kalau mereka hidup di tengah-tengah kita yang kerdil ini, dan mereka jadi preman di Tanah Abang, tidak ada angkot yang berani lewat situ. Ya, tak kasih uang 5.000 diangkat oleh mereka. Itu menunjukkan bahwa kaum yang durhaka itu sehebat apapun kekuatannya, Allah akan mengadab mereka. Oleh karenanya Allah katakan, "Fa kaifa kana nakir?" Bagaimana alangkah hebatnya peringatanku atau kemurkaanku. Kemudian Allah mengatakan, "Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffat." Ya. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Subhanallah, makhluk ini bisa terbang di udara. Lihat, siapa yang bisa menahannya? Hanya Allah.
Ya. Yakni terkadang burung mengepakkan sayapnya di udara dan terkadang melipatnya dan mengembangkannya. Ma yumsikuhunna. Tidak ada yang menahan burung-burung itu, tidak ada. Yakni tidak ada yang menahan mereka di udara. Illa Rahman, kecuali Allah yang Maha Pemurah. Karena rahmat dan kelembutannya, dia menundukkan udara untuk burung-burung agar dapat terbang menembusnya. Ya. Jadi burung-burung itu bisa terbang di udara, padahal di atas itu angin agak kencang atau tidak? Kencang. Tapi burung-burung itu menikmati udara tersebut. Pulangnya tidak perlu dikerok lagi. Iya, kalau kita tidak pakai motor, tidak pakai jaket, kalau kita pakai motor tidak pakai jaket, masuk angin pulang. Burung tidak ada pulang demam beli Panadol ekstra atau dikerok oleh istrinya, nggak ada. Dan semua itu tentunya Allah yang telah memberikan nikmat kepada mereka dan dibiarkan mereka bisa terbang. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah itu, dia maha melihat segala sesuatu. yakni terhadap kemaslahatan setiap makhluk, dia mengetahuinya, dia melihatnya. Hal ini sebagaimana Allah berfirman, alam yarau ila tayri musakharatin fi jawis samai ma yumsikuhunna illa Allah inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan ada yang ajib mengenai burung ini. Terbangnya di udara itu kayaknya udah ada jalur-jalur tertentu yang Allah siapkan buat mereka. Sehingga burung-burung yang bisa dekat dengan manusia, ya terbangnya sekitar kita. Burung-burung yang buas itu tidak ada di sekitar kita kecuali selayang pandang lewatnya. Ada sekitar kita burung elang di atas pohon-pohon di rumah kita. Nggak ada, kalau ada habis anak kucing kita. Ya kan? Yang ada di atas pohon-pohon sekitar rumah kita burung kutilang. Burung apa lagi itu yang sering di bangunan? Bukan, burung masjid. Kan sering ke masjid ya. Kenapa dinamakan burung gereja? Kan di masjid juga ada. Bukan hanya di masjid, di perumahan dia banyak. Namain aja burung perumahan gitu. Dan dia banyak sekitar kita. Dan tidak ada burung-burung yang memangsa itu kecuali lewat selayang pandang saja. Karena aturan hidup mereka itu lingkungannya sudah dibatasi oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga binatang-binatang lainnya. Ada singa turun ke kota, ya. Mampu gak singa dan harimau datang ke kota ini? Mampu. Mampu dia. Macan aja itu dia bisa lari 70 km per jam atau 80 km per jam. Saking kencangnya. Tapi dia tidak hidup di tengah-tengah kita. Padahal dia bisa keluar dari hutan ke daerah kita. Kenapa demikian? Karena mereka telah diberikan naluri oleh Allah untuk hidup jauh dari manusia. Sedangkan kucing, sehebat apapun kita membuang kucing di perumahan itu, kucing tetap ada. Satpam sibuk ngumpulin kucing, buang. Begitu dia kembali lagi, ada lagi kucing. Kenapa? Karena dia binatang yang sudah diciptakan oleh Allah untuk hidup di sekitar kita. Ya. Demikian juga burung-burung itu. Masya Allah, luar biasa Allah menciptakan makhluk-makhluk ini. Tapi saya kira cukup, itu yang bisa Anda sampaikan. Karena waktu sudah jam 6:30.
11. Sisanya tanya jawab silakan. Barakallahu fikum. Ada yang bertanya ibu-ibu? Silakan ditulis saja. Sampai ayat 19. Oke, nanti kita lanjut ayat 20. Insyaallah. Ada yang lagi menulis tulisan pertanyaan? Ada? Mau nanya langsung? Silakan yang nanya langsung. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari apa itu? Tayyib, barakallahu fikum. Hari apa? Hari Kamis. Mengenai tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada kejelasan tentang itu. Tar dulu. Mau dijawab nggak ini? Maka diam dulu. Ya, jangan ribut kayak anak TK. Mengenai hari ibadah, saya beritahukan hari ibadah dulu. Hari ibadah itu, kalau dia jelas sebagai ibadah yang disyariatkan, pasti tanggalnya dijelaskan juga oleh syariat. Contoh, Idul Fitri tanggal berapa? 1 Syawal. Jelas nggak itu? Idul Adha tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Puasa Asyura tanggal berapa? 10 Muharram. Karena itu tanggal yang ada kaitannya dengan ibadah mahdhah, ibadah yang murni dari Allah. Sekarang orang beribadah dengan Maulid Nabi sekarang, iya enggak? Dengan menggunakan tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau ditanya mana riwayat Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal? Enggak ada. Maka ketika tanggal kelahiran Nabi itu tidak jelas, maka itu bertanda bahwa di sana tidak ada ibadah yang dilakukan. Karena tidak mungkin Allah lupa menetapkan tanggal yang jelas kalau itu ibadah. Ya enggak? Sebagaimana Allah tidak lupa menetapkan tanggal 1 Syawal untuk Idul Fitri, tanggal 10 Dzulhijjah untuk Idul Adha, dan 10 Muharram untuk puasa Asyura. Jelas di sini? Kelahiran Nabi ada yang berpendapat di bulan Ramadan. Ada yang berpendapat 9 Dzulqa'dah. Ya, tanggal 9 Dzulqa'dah. Tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Dan semua riwayat itu tidak ada yang jelas. Mungkinkah Allah menetapkan sebuah ibadah di tanggal-tanggal yang tidak jelas? Jawab dulu. Tidak. Berarti merayakan Maulid Nabi itu tidak ada kaitannya dengan ibadah tertentu. Yang ada kalau mau merayakan kelahiran Nabi, jalankan syariat beliau setiap hari, setiap waktu. Itu cara kita menyambut kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berpuasa di hari Kamis besok, silakan ibu. Tidak ada kaitannya dengan kelahiran Rasulullah SAW. Karena 12 Rabiul Awal itu pun tidak jelas. Yang jelas tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari kematian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mati di tanggal berapa? Rabiul Awal di hari Kamis, di hari Senin, kemudian dikuburkan hari Rabu. Ya, itu Rasulullah SAW. Dan perbuatan itu termasuk perbuatan bid'ah, merayakan Maulid Nabi. Loh, kenapa dikatakan bid'ah? Kan sebagian orang ngomong begitu sekarang ini.
Mau dijelaskan nggak? Oke. Bid'ah itu ibu-ibu, sesuatu yang bukan tidak ada di zaman Nabi. Justru bid'ah itu ada di zaman Nabi tapi tidak dilakukan oleh Nabi. Kan sekarang orang bilang kalau semua bid'ah tidak boleh, berarti HP tidak boleh dipakai dong. Mobil tidak boleh dipakai dong. Motor tidak boleh dipakai. Ini kesalahpahaman sebagian orang yang mengartikan bid'ah. Bid'ah itu justru sesuatu yang ada di zaman Rasul tapi tidak dikerjakan oleh Rasul. Ada nih apa yang akan dikerjakan itu, tapi belum tinggalkan. Itu bid'ah. Sedangkan motor, HP, mic yang saya pakai ini ada nggak di zaman Rasul? Maka wajar beliau tidak pakai karena memang tidak ada. Sehingga ketika kita pakai zaman sekarang tidak tercela. Maulid Nabi adanya kapan? Sekarang apa di zaman Rasul? Enggak, di zaman Rasul. Kan Rasulullah lahir di tahun gajah. Ya enggak? Berarti maulid itu sudah ada apa tidak? Sudah ada. Fasilitas untuk merayakannya ada enggak? Ada. Kenapa tidak dilaksanakan? Jadi pertanyaan besar oleh kita. Tanda tanya. Sesuatu yang bisa dilakukan dan kejadiannya ada di zaman beliau, tapi kenapa ditinggalkan? Jawabannya simpel, itu perbuatan bid'ah. Contoh yang lain lagi selain maulid Nabi. Isra Mi'raj, siapa yang paling tahu tentang Isra Mi'raj? Rasulullah dan para sahabat. Ya. Pertanyaan, tahu nggak para sahabat kejadian itu? Tahu. Berarti ada di zaman itu. Ada. Tapi pertanyaan, kenapa ditinggalkan? Jawabannya simpel juga, karena itu perbuatan bid'ah. Tidak bisa disamakan dengan HP yang baru ada zaman sekarang. Kalau Rasul tidak pakai HP memang wajar, karena tidak ada HP waktu itu. Mana ada Nabi SMS Abu Bakar, kita ketemuan yuk bikin grup gitu. Nggak ada. Maka pantas ditinggalkan memang karena tidak ada HP. Atau mau pergi melakukan perjanjian Hudaibiyah. Ngapain naik onta sampai 10 hari, 10 malam? Tinggal dia pakai bis aja ke sana atau kereta cepat sekarang yang di Saudi. Kenapa tidak pakai kereta cepat waktu itu Rasul? Karena belum ada. Maulid Nabi sudah ada, Isra Mi'raj sudah ada, tapi tidak dilaksanakan. Bisa dibedakan? Nah itu dia memahami bid'ah. Jangan terkecoh juga dengan kalimat orang. Berarti ente dari ujung rambut sampai kaki bid'ah. Ngomong begitu kan? Memang kita ini memang tidak ada zaman itu. Maka pantas Nabi tidak menyuruh kita. Sedangkan semua itu ada tapi ditinggalkan. Contoh lagi. Doa bersama selesai sholat. Di zaman Rasul mungkin gak dilakukan? Mungkin. Jamaahnya ada kok, para sahabat rajin ke masjid. Zikir bersama juga demikian. Maka Rasulullah tinggalkan. Itu menjadi tanda tanya bagi kita. Jadi tanda tanya. Berarti itu perbuatan apa? Bid'ah. Termasuk maulid Nabi. Nah, ada dua jawaban berarti buat maulid Nabi. Pertama, ketidakjelasan tanggal. Kedua apa tadi? Itu perbuatan ada di zaman Rasul tapi ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya di luar tema. Apabila seorang laki-laki di bulan Ramadan kemarin tidak berpuasa karena sakit gula, sekarang qadarullah sudah meninggal, apakah istri dan anaknya punya kewajiban membayar fidyah, mengqadha puasa atas nama mayit? Apabila tidak membayar fidyah, apakah sang mayit menanggung dosa? Taib. Jika yang sakit ini dihukumi sakit tidak mungkin sembuh oleh dokter yang menghukuminya ya, maka kewajiban dia bayar fidyah. Qadarullah belum dibayarkan fidyahnya, maka bayarkan oleh ahli warisnya atau istrinya. Ya. Anak-anaknya terutama dibayarkan fidyahnya. Bagaimana kalau anak-anaknya tidak membayarkan? Apakah mayit bisa menanggung dosa? Jika mereka tidak membayarkan karena belum mampu, maka insya Allah si mayit tidak menanggung dosa karena mungkin dia punya niat untuk mengganti puasa atau membayar fidyahnya, tapi qadarullah meninggal. Ya, kecuali kalau dia berwasiat nanti kalau aku meninggal, nggak usah bayar fidyah ya. Itu jadi masalah bagi dia. Maka anak-anak berusaha untuk membantu ayah mereka supaya
diringankan azab di kuburnya. Ya semoga Allah memberikan kebaikan buat yang meninggal dunia ini. Jadi ampuni dosa. Ada lagi? Oke, silakan satu ya. Baik, barakallahu fiik. Naam, jazakallah khairan. Kucing itu ya mau kita pelihara di gunung tetap kembali ke kota. Kecuali di gunung itu ada orang tinggal. Karena dia tetap akan bersama manusia. Jadi memelihara kucing itu tidak najis. Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak katakan Aisyah pelihara kucing ya, tapi kucing keluar masuk rumah beliau. Aisyah lagi makan nih, dengar nih masalah kucing. Aisyah lagi makan, tiba-tiba ada kucing makan di bagian nampan beliau. Makan, kucing itu makan di situ. Selesai kucing itu makan, Aisyah kepengen membuang sisa daripada gigitan kucing tadi. Lalu kata Nabi, jangan dibuang. Lihat kalimatnya ya, jangan dibuang. Kenapa? Nabi memberitahukan alasannya. Innaha minat tawafina alaikum. Sungguhnya kucing-kucing ini termasuk binatang yang hidup di sekitar kalian. Dan sisa kucing itu tidak najis, itu yang ingin dikabarkan dalam hadis tadi. Sisanya ya, sisa gigitan kucing. Dan kucing itu keistimewaannya setelah saya nonton di YouTube, karena saya dulu tidak suka kucing sebenarnya. Tapi ketika nikah dengan istri yang suka kucing, ya suka juga. Ya, soalnya satu keluarga itu demo kalau saya tidak suka kucing. Ini pimpinan negara yang suka didemo gara-gara kucing. Jadi di kucing itu setelah saya nonton penelitiannya, dia punya lidah. Lidahnya itu untuk membersihkan bulu dan bagian-bagian kotor di tubuhnya. Jadi coba lihat kaki kucing ibu pulang ke rumah, kakinya lihat di musim hujan maupun musim dingin, kakinya selalu putih, ya enggak? Karena dia jilat terus. Nah kita kalau pulang ke rumah mau bersihkan kaki dicuci, jangan dijilat. Kucing tidak perlu cuci kaki. Maka keliru dikatakan kucing itu najis. Hanya saja yang tidak boleh adalah mengatakan Nabi memelihara kucing itu tidak boleh. Kenapa? Karena menyandarkan sesuatu kepada Nabi berat urusannya. Faham gak di sini? Abu Hurairah pelihara kucing gak? Namanya sejak Abu Hurairah. Dia pelihara kucing. Tapi menisbatkan Nabi pelihara kucing di rumahnya, nggak ada riwayat. Kucing keluar masuk rumahnya, iya. Ya. Tapi boleh nggak kita pelihara kucing? Boleh-boleh aja. Asal jangan berlebihan. Beli kucing harga 17 juta. Motor dikredit, kucing cash. Ajib kan? Nah, ini berlebihan. Ada kucing sekitar rumah, ngapain beli kucing gitu loh. Sudah begitu kucing garong lagi dibelinya. Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.